Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video saya mengenai penyemprotan rumput menggunakan Gramoxone di tambak udang windu, saya ucapkan terima kasih, dan melalui video ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Jadi saya jawab menurut pengalaman. Nah, menurut pengalaman saya pada waktu itu, ya, sesuai dengan keadaan yang ada di video. Jadi memang pada waktu itu saya melakukan penyemprotan terhadap rumput-rumput liar, ya tentunya namanya rumput liar, ya, namanya juga rumput. Artinya tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya di lahan yang kita harap tumbuh atau hadir sesuatu yang menurut kita bisa menghasilkan. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, pada waktu itu saya melakukan penyemprotan di dalam tambak udang windu. Nah, pada waktu itu ini kita bicara video, ya, kondisi video yang saya upload beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam tambak udang windu itu saya langsung memberikan saja, ya, contoh banyak gundukan di dalam. Kalau kami sebut itu adalah tunggul karaca. Nah, tunggul karaca itu populer di kalangan petambak dan penjaga tambak. Tunggul karaca itu maksudnya adalah susunan tanah, ya, susunan tanah atau tumpukan tanah yang terbentuk dari hasil pembuatan rumah kepiting kecil. Nah, pembuatan rumah kepiting kecil yang populer di kalangan petambak atau teman-teman penjaga tambak itu namanya kepiting karaca. Nah, kepiting karaca ini ukuran terbesarnya itu kira-kira karapasnya itu ya lebih kurang seperti ini, ya, atau berapa jari, ya, kepiting karaca itu. Nah, jadi memang ada jenis khusus dari kepiting kecil itu yang membuat rumah sehingga terbentuklah tunggul. Nah, kami sebut itu tunggul karaca atau rumah kepiting karaca. Karena tunggul itu muncul di atas permukaan air, sehingga tunggul karaca itu menjadi tempat rumput tumbuh. Nah, karena jumlahnya yang banyak, ya memang bisa dicangkul, tapi butuh waktu lama, atau bisa diratakan menggunakan alat yang biasanya itu digunakan oleh petambak, namanya ekskavator, alat berat ekskavator. Tapi ya butuh dana besar untuk meratakan tunggul karaca ini. Makanya pada waktu itu saya kembali lagi, pada waktu itu saya melakukan penyemprotan karena sebetulnya butuh proses lama untuk meratakan dengan menggunakan cangkul, sehingga ya belum sempat saya ratakan semuanya, kemudian rumput ini tumbuh. Hanya dalam beberapa minggu saja tumbuh lagi, sehingga ya cara cepat untuk membasmi rumput ini ya bisa juga menggunakan parang, tapi ya makan tenaga. Artinya jalan yang saya tempuh pada waktu itu adalah dengan cara melakukan penyemprotan. Nah, ini dia intinya. Intinya penyemprotan yang saya lakukan pada waktu itu komposisinya Gramoxone itu lebih kurang sekitar hampir satu gelas, ya, satu gelas botol aqua atau sekitar 250 ml, kemudian dicampur dengan dicampur dengan sunlight. Nah, sebetulnya kenapa sunlight yang
saya pilih. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa sunlight yang saya pilih untuk dipadukan dengan racun gramoxone tadi? Saya juga mendapatkan referensi dari sejumlah channel di YouTube. Ada yang menggunakan sunlight, kemudian ada yang menggunakan rinso. Intinya sunlight ini berfungsi untuk dia proses penyerapannya cepat ke dalam pori-pori rumput. Nah, ke dalam pori-pori rumput, batang rumput atau ya batang kayu atau sejenisnya. Jadi alasannya kenapa pada waktu itu yang saya nonton videonya, alasannya dia menggunakan gramoxone dipadukan dengan sunlight, karena sunlight ini punya punya zat namanya kalau tidak salah supraktan. Jadi zat itu berfungsi untuk mempercepat proses penyerapan racun ke dalam pori-pori, sehingga begitu disemprotkan, ya saya juga tidak mendapatkan informasinya berapa detik penyerapannya itu masuk ke dalam pori-pori, tapi yang saya dapat seperti itu. Nah, saya juga mungkin termasuk kurang referensi, tapi ya saya hanya penasaran dengan kombinasi atau perpaduan antara gramoxone dengan sunlight, sehingga saya coba menggunakan gramoxone pada waktu itu dengan sunlight. Nah, seperti yang terlihat dalam video, ya saya lakukan penyemprotan di pagi hari pada waktu itu, pagi hari, dan ya, sorenya atau siangnya itu sudah kelihatan ada perubahan. Kemudian dalam hitungan beberapa hari sudah layu, rumputnya sudah layu. Nah, itu dia alasannya. Ya, kalau misalnya pertanyaannya kenapa pakai sunlight, kemudian kenapa tidak pakai yang lain, ya itulah alasannya karena saya mencari referensi gramoxone dipadukan dengan apa kira-kira yang bisa mempercepat proses mempercepat proses untuk mematikan rumput. Sebetulnya memang gramoxone sudah bagus, tetapi ada tujuan lain ya dari pemakaian sunlight ini. Ya, tentunya saya juga ingin menghemat racun, dan benar saja takaran racunnya saya kurangi, kemudian ya hasilnya cukup memuaskan. Nah, itu saja sekilas yang mungkin saya sempat sajikan terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mudah-mudahan yang bertanya sudah cukup puas dengan jawaban ini. Jadi dari beberapa pertanyaan saya langsung padukan saja jawabannya, sehingga saya tidak usah jawab satu persatu pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Jadi saya langsung cerita saja menurut pengalaman. Nah, itu dia. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga jawaban ini menggembirakan. Kalau misalnya belum menggembirakan, mudah-mudahan silahkan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini menggembirakan diri sendiri. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di atas perahu dayung menyeberang parit tambak untuk menyemprot pelataran. Jadi tengah tambak ini disebut pelataran, tempatnya dangkal. Ini perahunya sudah sampai. Sekarang waktunya untuk masuk pelataran, naik. Nah, ini kita sudah sampai di pelataran setelah menyeberangi parit, dan di depan saya ini sudah kita lihat ya sama-sama hasil dari semprotan menggunakan gramoxone dengan sunlight.
hasilnya seperti ini, ya kan? Mantap. Ini sudah sekitar 2 malam ya, sudah lewat 2 malam. 2 malam artinya 3 hari 2 malam, hasilnya seperti ini, sudah kering. Nah, kita lewat air lagi, nyebrang untuk melanjutkan rumput-rumput lain yang belum disemprot. Yang belum semprot kita selesaikan supaya semuanya mati. Rumput-rumput yang sudah dicak, yang di